Ah Allah, untuk Al-Misri, hasbunallah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah. Ittaqillah ya rajul. Esbak, ente ngapain ya? Teleponan ke ane, ente ngaku ente lulusan Al-Azhar. Bullshit. Ya percuma ente kayak gitu. Ya, nggak guna ijazah ente. Terus pertama kali ane kesel sama ente itu pas waktu ente teleponan sama ane, ketika ente ngomong tentang Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, ya, ente ngaku-ngaku punya sanad dari beliau bla bla bla. Sanad ente nggak berguna, ya. Ijazah ente nggak berguna, ya. Kami tinggal ngubungin Al-Azhar, ya, ijazah ente udah nggak kepake. Apalagi ente udah narapidana kayak gini, ya. Percuma, ya. Di zaman Nabi aja ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya. Abu Lahab tuh paman loh, paman Nabi loh. Kalau dia masuk Islam, itu dia lebih mulia daripada Umar bin Khattab, lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq. Ente paman Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan. Ya rajul, isbat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz ini kan bisa dibilang cukup lantang juga ya, maksudnya dalam menyuarakan dugaan kasus yang menyeret nama Al-Misri gitu. Berawal dari gimana sih? Apakah ada masalah sebelumnya atau seperti apa? Kalau masalah sebelumnya sih nggak ada, cuman pas waktu awal saya face to face sama dia ya, itu kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu itu, dia pernah ketemu saya di sebuah podcast ya. Di situ habis dia jadi imam waktu itu. Jadi imam sholat, cuman beberapa orang doang. Nah, dia tuh tiba-tiba ngedebat saya. Ngedebat saya urusan masalah furu'iyah, perbedaan pendapat. Nah, tentang hukum potong tangan. Perbedaannya cuma dikit aja, cuma urutannya aja. Contohnya tangan kanan, habis itu kaki, atau tangan kanan dulu, habis itu tangan kiri dulu. Jadi cuma perbedaan pendapat para ulama doang. Jadi ibaratnya itu sih kayak apa nonsen lah gitu. Ngapain sih debat urusan begituan gitu kan? Jadi kayaknya debat yang nggak ada hasilnya gitu bagi saya. Itu awal saya pertama ketemu dia. Di situ saya diem aja. Karena kenapa? Itu bukan rumah saya. Saya sebagai tamu di situ. Nah, jadi saya menghormati tuan rumah yang ada di situ. Sebenarnya dia tamu juga gitu kan. Tapi pas dia pulang, saya bantah lah, bantah argumennya bahwa saya itu juga punya dalil. Intinya seperti itu. Udah close sampai situ aja. Nah, habis itu tibalah hari Pras. Hari Pras ini kan baru saya apa itu bulan lalu. Bulan lalu atau beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Yang intinya itu baru saya up setelah uh, setelah ya setelah pokoknya kurang lebih hampir sama lah. Cuman intinya sih berbeda lah. Beda sama Al-Misri sama Harry Price itu beda. Ya, jadi kasusnya. Jadi pas kalau ada yang bilang, oh ini kan seharusnya mau nyerang Harry Price tapi kenanya ke saya, itu nggak masuk akal. Ini beda gitu kan. Yang satu Harry Price itu biasanya dia menentang habaib, menentang aswaja lah. NO lah ibaratnya ya. Menentang NO, yang satu dia urusan asusila. Ya itu jaka sembung bawa golok, agak nyambung ya lanjutin gitu kan. Ya, ini itu. Jadi itu cuma alasan dia aja. Terus urusan dia dengan Al-Misri itu wallahu alam hanya dia yang tahu. Tapi yang jelas saya melihat yang zahir aja. Nahnu nahkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kita ngelihat apa yang diperlihatkan. Urusan di belakang, urusan yang nggak terlihat, yang gaib itu urusan dia sama Allah, gitu kan? Urusan di belakang dia merencanakan sesuatu kita nggak tahu, Allah alam. Gitu. Cuma intinya dia ngaku sebagai guru, ya nggak? Perhatikan baik-baik. Ini guru saya, beliau apa? Syekh Ahmad Al-Misri, gitu kan? Habis itu dia bilang, oh kalau saya bilang Syekh Ahmad, terlalu tinggi. Ya gimana orang nggak kesel gitu kan? Secara gurunya sendiri itu melakukan asusila sesama jenis, gitu kan? Ya akhirnya dia lah yang kena serang, gitu kan? Meskipun mungkin ada orang yang lain yang lebih dekat ke Ahmad Al-Misri daripada dia. Ya bisa jadi ya Allah alam gitu. Nah itu jadi concern saya awalnya itu ketika Harry Pras itu ngomongin tentang Kiai Haji Maimun Zubair.
Kiai Haji Gus Najih, maaf. Anaknya Kiai Haji Maimun Zubair yaitu Gus Najih. Nah, jadi Gus Najih ini kan juga kalau dihitung ya senior saya lah. Senior saya. Jadi Gus Najih ini adalah murid dari Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, sedangkan saya adalah murid dari Abu Yazid Ahmad Al-Maliki. Jadi Gus Najih ini murid dari gurunya. Satu leteng dengan Habib tadi, Habib Mahdi. Nah, sedangkan saya muridnya Abu Yazid Ahmad. Ngelihat seorang senior dihina seperti itu, dan dihinanya itu nggak pakai data, ya saya counter dong. Gitu. Nah, saya counter di situ. Tapi saya nggak langsung fokus nyerang Heri aja. Ya, nyerang Heri sekedarnya, tapi saya lebih fokus ke gurunya. Karena buah pohon itu nggak akan berbuah kalau tanpa akar, tanpa batang. Nah, saya cabut akarnya. Karena banyak yang komen, banyak yang nge-DM saya, itu seakan-akan saya ngelawan ulama, ngelawan ustadz. Ya, saya bilang ke mereka. Akhirnya kan saya ubah tuh profil IG sama TikTok saya. Saya kasih tahu, ini below background saya. Waktu itu pas waktu Ahmad Al-Misri teleponan sama saya, urusan tentang Heri Pras, itu saya nanya, antum lulusan apa? Saya nggak nanya, maaf. Dia ngaku sendiri, saya itu lulusan Al-Azhar, katanya. Saya tanya, antum fakultas apa? Syariah. S1, S2, S3, saya bilang. S1. Saya bilang, saya S3 tafsir, saya bilang. Ya ibarat ya kalau ulama-ulamaan, kalau ngaku-ngakuan ulama, ya lu baru S1 Al-Azhar. Lah gua S1 Madinah. Habis itu S2, S3. S3-nya tafsir. Ya lu apaan? Cuman bedanya saya nggak pakai peci, itu aja gitu kan. Bedanya saya nggak pakai sorban, saya lagi nggak pakai imamah, nggak pakai jubah gitu kan. Jadi jangan sok-sokan ngaku ulama gitu kan. Bukan ulama, bukan syekh namanya. Kalau dia sodomi sesama jenis gitu kan. Di dalam masjid lagi gitu kan. Habis itu dia sok-sokan seakan-akan saya itu nggak tahu apa-apa. Ya. Padahal dia berkomunikasi ya dengan memfasilitasi Heri Pras ini untuk berdebat dengan Ajar Ubaidillah ya sama Faris Baswedan kemarin itu sama siapa? Itu teman-teman saya semua gitu. Jadi itulah yang nggak dia kira. Jadi di sekeliling dia itu banyak orang yang saya kenal, plus juga abang saya juga angkatan dia di Al-Azhar Mesir. Saya tahulah akhirnya ya, meskipun abang saya juga baru tahu bahwa dia kelakuannya seperti itu. Jadi itu pinter ya, licik menyembunyikan kayak bunglon. Bunglon itu melawan, suka ganti-ganti warna. Makanya ya wajar kalau orang-orang terdekatnya atau teman-temannya juga mungkin baru tahu kelakuan dia seperti itu. Berarti dia nggak tahu kalau misalkan awalnya dia nggak tahu Pak Ustadz ini tahu circle-nya dia. Nggak tahu awalnya dia. Makanya kalau dia tahu pas waktu di acara podcast itu ketemu saya, nggak mungkin dia ngedebat saya. Tapi pas waktu teleponan baru dia, Ustadz Ulin, antum itu Masya Allah, antum itu ini. Biasalah muji-muji saya. Karena kenapa? Karena dia udah tahu pas waktu itu circle saya. Tapi sebagian circle-nya yang baru dia tahu. Ya. Mungkin pas waktu saya nge-blow up beberapa hari ini, akhirnya dia nyadar, oh ternyata Ulin ini circle-nya di samping saya semua. Ya ketahuan kan gitu kan. Jadi sebaik-baik apapun kita nyimpan bangkai, itu pasti akan dicium juga. Jadi ibaratnya itu kaleng korma isinya babi, kaleng korma isinya bangkai. Babi masih mending, bangkai ya itu sama kotoran. Nah itu seperti itu ibaratnya. Oke. Kalau ini kan Ustadz Ulin kan juga menyuarakan nih tentang korban dia di Mesir, gitu kan. Juga dugaan ancaman yang dilayangkan katanya sama Al-Misri itu kepada terduga korbannya gitu. Itu awalnya dapat info dari mana sampai akhirnya memberanikan diri speak up kayak gitu? Apakah dapat infonya langsung ataukah mungkin nge-DM atau menghubungi Ustadz Ulin sendiri gitu? Beberapa dapat langsung kayak dari DM gitu kan. Ada sebagian telepon, ada juga yang perantara lah gitu. Tapi valid sampai detail gitu kan. Nah, itu beberapa seperti itu. Jadi intinya nggak cuma dari satu sumber, dari beberapa sumber gitu. Ya contoh paling deket lah, ya paling logis yang bisa diterima akal sehat itu saya dapat dari abang saya sendiri, gitu kan. Abang saya juga salah satu pengurus masjid di Serengseng, teman seangkatan juga di Al-Azhar, tahu dong, paham lah. Teman seangkatan kuliah dan Al-Misri itu kenal sama abang saya, ya. Kalau mau disebutin juga dia mungkin tahu gitu, bukan mungkin tahu, pasti tahu. Orang abang saya ngomong, Dek, nanti kalau bilang aja ada salam dari Mas gitu, pasti dia takut gitu. Orang kata abang saya,
orang Mas kok yang mutusin biar dia nggak bisa ceramah-ceramah lagi di daerah Jakarta Barat itu, atau di daerah Srengseng Jakarta Barat Selatan, kan perbatasan tuh ya, barat sama selatan di daerah situ. Itu karena beberapa pengurus masjid tuh nanya, Ustadz, ke abang saya, Ustadz ini gimana tentang si Ahmad Al-Misri ini? Ya udah, cut aja, close aja, gitu. Pada saat diputuskan untuk di-cut gitu ya, itu Hmm. ada laporan korban yang di Indonesia atau yang di Mesir kan, atau gimana? Allahu a'lam. Tapi yang diceritakan ke abang saya itu korbannya itu yang ada di masjid yang ada di Serengseng itu. Yang Nah, dilakukan di dalam masjid itu? di dalam masjid, orang abang saya ngajak saya naik motor kan waktu itu kan. Saya waktu itu izin ke istri saya untuk ketemu sama apa? Untuk jalan-jalan kan sendiri. Nah, di situ ada abang saya. Tapi saya cuma berdua doang sama abang saya. Nah, itu dia naik motor kok berdua. Dek, ini di sini loh masjidnya. Di sini loh rumahnya. Dikasih tahu semua. Di sini loh masjid yang suka dia ceramah, dikasih tahu. Jadi tahu detail orang pengurus masjid daerah situ gitu kan. Oke. Pada saat itu modus yang digunakan apa Pak Ustadz? Sampai akhirnya bisa diduga dilakukan di masjid tuh gimana gitu? Biasalah doktrin. Jadi gini, ini nggak ngelihat di agama Islam. Orang nggak punya agama pun atau agama manapun itu, kalau dia belum usia balik, belum usia ya 18, 17 atau di atas 20 tahunan itu, kan masih labil tuh, ya psikologinya masih labil. Itu masih bisa ditakut-takutin, ya kan? Apalagi ditakut-takutin, saya tuh ustadz loh, saya ulama, daging ulama tuh beracun, bla 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 bla. Saya ya, kalau mungkin ya kalau orang yang nggak ngambil jurusan agama atau apalagi anak kecil takut, ya kan? Aduh, masa saya ngelawan kiai, masa saya ngelawan syekh gitu kan, ngelawan ustadz, takut. Kalau saya gampang digituin, lah, lu ustadz, gue juga ustadz gitu kan, lu S1 agama, gue S3, selesai masalah gitu kan. Makanya dia agak ngedon pas waktu dia tahu background sama circle saya. Ibaratnya saya tuh malas gitu, sampai detik ini juga gini, jangan ngandelin apa jadi ustadz tuh sebagai sebuah penghasilan. Sampai sekarang saya kerja kayak tadi sama janjian sama Mbak kan, pas tahu janjian saya sore ini ke apa nggak jadi, ya udah saya langsung ke sini, ya makanya saya masih pakai baju begini gitu kan, kecuali nanti malam saya datang, oh, baru deh saya pakai bisa berhias diri gitu kan, seperti itu. Ustadz, selain mengatasnamakan atau menggunakan dalil syekh gitu ya, menanggung korban, ada nggak sih upaya dia atau dugaannya dia menggunakan kekuatan powernya dia lah sekali dia untuk menakuti korban supaya nggak speak up? Oh iya, contohnya kayak banyak sih. Ada yang korban, ada juga yang keluarganya atau saksinya juga. Ya biasalah kayak begitu. Ditakut-takutin, macam-macam, ditanyain alamatnya gitu. Ya berarti itu kan gini loh. Gini loh. Kalau Mbak sendiri tiba-tiba beberapa telepon masuk sehari 5, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Mbak ini loh, ada yang nanyain alamat kamu, Mbak ada yang nanyain alamat kamu, aku kasih nggak, kira-kira takut nggak, merasa terancam nggak, ya seperti itu, ya kan? Ada modus meski iya power lah seperti itu, ya seakan-akan menampilkan dia punya kuasa loh gitu. Nah ya Allah alam dia punya kuasa atau tidak, kan yang jelas kita yakin yang punya kuasa hanya Allah gitu aja. Tapi setahu Pak Ustadz nih ya, sosok dia tuh memang punya power nggak sih sebenarnya gitu? Karena kan bisa dibilang, mohon maaf ya Pak Ustadz, kabar yang beredar itu nggak banyak juga yang berani speak up, baik itu dari lingkungan ulama gitu kan. Kalau korban udah jelas lah ya gitu. Nah, sepengetahuan Pak Ustadz, dia tuh punya power kah emang di dunia perulamaan gitu atau di luar itu gitu? Kalau di luar itu saya nggak tahu ya, ya saya sebagai apa, kalau di luar di dalam lingkup para ulama kayaknya biasa aja, cuman ya Allah alam. Kan itu yang kami tahu ya, yang saya tahu itu sejak 2017. Allah alam itu beberapa itu langsung dilaporin. Mental terus, licin kayak belut, kayak nggak bisa ditangkap. Ini orang seakan-akan ini siapa sih gitu kan? Padahal bukan siapa-siapa gitu kan? Padahal bukan siapa-siapa, ya Allah alam. Tapi yang jelas ya, alhamdulillah pas 2025 ya sama Habib tadi itu pas podcast tadi
ya alhamdulillah bisa gol aja, ya tembus aja gitu. Tapi yang jelas gini, eh, sekuat-kuat power pasti akan tembus juga. Karena mungkin kita belum ketemu orang yang tepat aja, gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya laporan itu udah beberapa kali masuk. Beberapa kali. Itu di Nusantara apa Nah, di luar negeri? seharusnya itu tadi dibahas juga, ya enggak? Mungkin Mas Pablo-nya lupa mungkin. Itu di Nusantara kan? Di Nusantara. Oh, berarti itu nggak termasuk yang di Mesir ya? Oh, di Mesir insyaallah alam. Saya belum merambah ke sana. Kalau mau ya saya bisa aja. Saya tinggal bikin video, ngomong pakai bahasa Arab, saya tujukan kemana? Ke pemerintah Mesir atau langsung ke Al-Azhar. Gampang aja kan sekarang ada media tinggal kita viralin atau kita pakai ads, kita retargeting ke sana. Gitu kan? Bisa pakai Google Ads, Meta Ads gitu kan? Atau TikTok Ads, selesai dia. Tapi sepengetahuan Pak Ustadz ini untuk yang di Mesir ini, beliau ini didugaannya tuh sudah melakukan aksinya sebelum di Indonesia kah? Atau jangan-jangan dari sekolah gitu, dugaannya gitu. Apakah waktu zaman di Al-Azhar juga dia sudah ada penyimpangan? Kan biasanya kelihatan ya, biasanya gitu agak lentur kah atau gimana gitu kan? Allah alam. Saya gini, dia lebih tua dari saya. Kecuali dia lebih muda dari saya, karena beberapa teman saya kan di Al-Azhar. Saya bisa nanya, ya kan. Cuman karena dia itu senior, jadi dia lulus, teman saya baru masuk Al-Azhar. Karena usia kita kan cuman beda 5 tahunan ke atas lah. Jadi kan S1 kan lulus 4 tahunan gitu kan. Masalahnya dia cuma S1 langsung ke Indo kan habis itu kan. Dan juga dapat istri orang sini juga kan, orang Indo juga kan gitu. Allah alam kalau itu untuk masa kecilnya gitu. Cuman kan kalau kita lihat biasanya kalau hal-hal yang seperti itu, penyimpangan seperti itu biasanya sejak kecil biasanya. Allah alam. Apakah sejak kecil atau udah gede, Allah alam gitu. Kan kakaknya Ustadz ini kan seangkatan gitu kan, di sekolah gitu. Mungkin melihat sosoknya mungkin ada yang ya agak berbeda kan terlihat atau mungkin justru nggak kelihatan makanya shock denger ini. Kalau the komen dari abang saya sih nggak terlalu banyak. Karena kan di Al-Azhar tuh meskipun seangkatan ribuan. Nggak usah, kalau saya di Madinah aja itu ada satu angkatan tuh bisa kurang lebih 10.000. Ya apalagi di Al-Azhar jauh lebih gede, mungkin bisa puluhan ribu mungkin. Gitu. Itu pun di tahun itu ya gitu. Jadi nggak semuanya ketemu, cuman kenapa kok tahu bahwa dia seangkatan ya otomatis karena dia udah ke Indonesia, udah ke Mesir dan pernah katanya beberapa kali ketemu dia pas waktu di Mesir sana, ya, akhirnya tahu gitu. Oke, Pak Ustadz, ini kan katanya korbannya ini kan beragam ya, maksudnya ada di bawah umur, ada di atas umur, ada yang di dewasa lah gitu. Sepengetahuan Pak Ustadz emang seleranya dia di bawah umur ya ABG gitu ya maksudnya, kebanyakan korbannya. Kalau kita lihat dari track recordnya sih, memang ya tadi yang seperti diungkapkan oleh Habib Mahdi ya, itu emang yang klimis-klimis ya. Yang apa ya, dia nggak berjenggot nggak apa ya, kayak artis-artis Korea atau Cina sekarang lah gitu ya, kayak drakor sekarang. Nah charming ya bahasanya sekarang, yang charming gitu lah, ngeri lah gitu, jadi pilih-pilih lah gitu. Oh, maaf ya, saya tahu Pak Ustadz itu. Biasanya mereka ini dikasih uang gitu nggak sih? Atau cuma diiming-iming akannya ada? Nah, kan ada tuh yang kayak, ya buat jajan gitu. Beberapa sumber yang menyebutkan ke saya sih begitu. Ada uang, ada ya, nominal. Sebenarnya sih bukan hanya nominal, tapi dia itu complicated. Double. Ditakut-takutin iya bahwa dia luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun, iya. Dikasih duit juga, iya. Habis itu memohon permintaan maaf juga, iya. Ngaku ke korban, iya saya mohon maaf, saya ini cuman ini hanya dosa kecil, ini Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali pernah melakukan seperti ini. Imam Syafi'i pun kalau masih hidup sekarang pasti nonton video porno bla bla bla. Jadi banyak gitu loh. Jadi informasi yang diterima, jadi gitu loh. Di otak ini kalau sekali nerima informasi, dan informasi itu baru dan meyakinkan dari orang sosok tokoh, gimana sih? Plus kasih duit. Nah, gimana responnya? Trust gitu ya? Trust, ya gitu. Trust, gitu. Makanya ada beberapa korban itu sampai yang mau murtad, gitu kan. Bahkan yang frustasi ada yang dihadirkan di depan Al-Misri ini, dia sampai ngejedot-jedotin kepala begini. Saking traumanya.
pada saat ngeliat korbannya jedotin? Allah alam, itu dari saksi yang cerita ke saya. Dan tapi yang ngelihat tuh banyak ya. Yang ngelihat tuh banyak. Beberapa udah saya up ke TikTok, itu ada fotonya itu kan. Nah, itu pertemuan itu di situ. Itu ngejedot-jedotin kepalanya di situ. Yang dia sampai mikir murtad itu ya, kalau salah ya. Gitu. Jadi saking traumanya. Sebenarnya kan awal itu kan sempat ada tuh videonya Pak Ustadz tentang modus dibeliin baju. Iya. Beli baju nanti disuruh pakai bajunya, ganti bajunya gitu. Itu termasuk modus dia tuh. Iya, modus dia seperti itu. Modus dia seperti itu. Itu di Mesir ya Pak Ustadz? Itu di Mesir. Kejadian di rumah dia sendiri. Jadi dia itu nggak milih-milih tempat. Dalam ruangan masjid, tahu kan, masjid tuh tempat ruangan kanan kiri itu kan kadang dipakai gudang, kadang dipakai tempat istirahat ustadz atau muazin atau imam, ya kan, atau tempat marbot kalau tidur di situ. Nah, itu ya, siapa sih yang berani ada seorang syekh ya menggunakan ruangan itu, syekhnya dari Mesir ya kan, lulusan Arab, habis itu ngunci ruangan, siapa yang mau ngeganggu? Dikiranya apa? Dikiranya lagi baca Quran, istirahat kayak capek atau apalah gitu kan. Nah, itu di masjid, belum lagi dia juga di rumahnya dia juga, belum lagi di hotel juga, macem-macem pokoknya gitu. Oke, maksud sekarang kan lagi orang juga mulai netizen gitu ya, mulai melirik si Hari Prasni gitu kan, mencurigai cara dia melihat dan duduk serta berdiri gitu Pak Ustadz. Serius Pak Ustadz, ada videonya Pak Ustadz. Jadi dia mencurigai cara duduk dan berdiri setelah melihat Al-Misri. Nah, katanya ada yang curiga kalau dia diperlakukan sama juga gitu maksudnya. Dan ada juga yang jadi menduga jangan-jangan ada hubungan lebih lah dari Allah alam ya. Selama saya nggak pegang bukti atau itu beberapa yang saya ngomong ya di media sosial saya itu karena saya udah pegang. Tapi karena banyak sih yang komen seperti itu di kolom komentar saya juga banyak gitu kan, nggak di TikTok, nggak di IG gitu kan. Cuman kenapa sampai sekarang saya nggak balas? Karena saya belum pegang bukti gitu. Makanya selama itu saya nggak pegang bukti, ya saya bilang, kalau saya bilang nggak tahu wallahu alam. Makanya saya bilang dari tadi, nahnu nahkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kita ngelihat yang apa yang terlihat aja gitu. Nah, itu saya jujur jawab saya nggak tahu. So far kalau yang Pak Ustadz berani sikap itu berarti udah ada buktinya gitu ya? Iya, cuman beberapa itu prinsip saya, ketika seorang saksi ataupun seorang korban atau calon korban speak up ke saya dan dia minta untuk dirahasiakan identitas saya rahasiakan. Tapi seandainya pun suatu saat saya ditanya, saya bisa nunjukin seperti itu. Untuk yang cerita sama Ustadz sendiri udah berapa korban sampai saat? Aduh, saya nggak ngitung. Gitu. Ada yang calon korban itu salah satunya dia beberapa hari yang lalu, ada 2-3 hari yang lalu ngubungin saya, dia ngomong, Ustadz saya calon korban. Loh, saya ada di Mesir sekarang. Calon korban tuh hampir jadi korban, diiming-imingi dia latihan bahasa Arab. Gini loh, orang yang baru masuk, karena dia waktu itu ke Mesir itu mahasiswa baru, paham kan? Kayak orang Indo baru ke USA, baru ke England, kan otomatis nggak semua bahasa Inggrisnya lancar kan? Diiming-imingilah oleh orang pribumi sana agar lancar bahasa native sana. Otomatis mau dong, gratis loh. Tapi dengan syarat sekamar dengan dia. Ya disitulah dia melihat kayaknya aneh nih. Apa hubungannya saya harus sekamar sama dia? Seharusnya kan cukup aja kan, sehari berapa jam gitu kan ketemu, studi banding atau studi bareng gitu kan. Ini enggak, sekamar 24 jam buat apaan? Gitu. Kalau diduga dari pengakuan korban, dan itu awal mulanya itu kayak gimana? Apa ya? Maksudnya awal mula bisa terjadi seperti itu? Kan awal mulanya mungkin diiming pembelajaran bahasa. Selebihnya daripada itu pengakuan dari. Nah, kalau untuk yang di Mesir itu skip sampai itu aja. Dia nggak menceritakan lebih jauh lagi. Karena itu kan saya belum follow up lebih lanjut kan. Karena saya juga ada kesibukan, jadi belum sempat follow up gitu. Tapi ada juga yang berkomentar itu dia ngelihat sendiri anaknya itu, beberapa anak itu mau dijanjikan untuk kuliah ke Mesir. Untuk studi ke Mesir, ya, untuk studi ke Mesir. Cuman
dia itu heran, orang tua calon korban ini heran. Kok ke Mesir? Setahu saya ini ke Mesir itu kan cuma untuk S1, S2 atau S3 gitu kan. Padahal dia masih pesantren, baru masuk pesantren gitu kan. Cuman ibu korban udah ngerasa nggak enak, nggak mau. Nah, cuman ibu calon korban. Nah, makanya ibu calon korban ini bertanya-tanya, apa jangan-jangan santri-santri yang dulu dia samperin, yang ngeiyain untuk berangkat ke Mesir tuh digituin, sampai khawatir. Itu ibu calon korban ya. Dan itu kejadiannya dia nggak punya pesantren ya. Dia nyamperin pesantren atu-atu. Ya biasalah, gini loh. Bayangin Mas sama Mbak punya pesantren nih, punya sekolah. Didatangin orang dari luar negeri, ngasih langsung beasiswa. Murid kamu akan aku bawa dapat beasiswa lo nanti ke luar negeri. Gimana? Tergiur kan? Wah, ini bisa membesarkan nama sekolah kami, seperti itu. Ya, seperti itulah. Jadi dia itu mencelok-mencelok ke sana kemari, nyari mangsanya di situ. Ada dugaan dia itu menggunakan uang umat juga ya, Ustaz, untuk memberangkatkan para korbannya ini ke Mesir, karena kan katanya udah ada yang berangkat Ustaz nih ke Mesir kan, setelah di unboxing gitu atau apalah itu gitu kan, dugaannya maksudnya. Nah katanya ada juga tadi pakai di umat. Proses ini benar nggak? Untuk itu saya belum menerima datanya, wallahu a'lam. Cuman ada orang terdekatnya ngomong saya. Cuman dia masih bertanya-tanya juga, makanya saya nanya juga nih kan. Ini jadi saya nanya dengan apa? Praduga tak bersalah. Jadi konteks saya ini nanya. Karena ada berita yang nyampe ke saya, orang terdekatnya, mantan orang terdekatnya, itu pernah waktu itu satu tim dia bawa ke Mesir. Bayangin satu tim, butuh biaya berapa? Tim dia. Nah, itu kerjaannya cuman jalan-jalan doang di Mesir. Cuman dananya dari mana? Donasi untuk Palestina. Oke, paham. Sedangkan ini mantan orang terdekatnya juga nggak tahu ini dana udah disalurin atau belum. Itu tim terdekat dia. Ya, mantan orang terdekat dia. Seperti itu. Nah, ini kan tanda tanya besar, makanya saya nanya, ini seperti apa? Bahkan mantan orang terdekat dia juga ngomong ke saya, Ustadz, itu sampai ada donatur yang akhirnya tahu kelakuan si Al-Misri ini seperti itu. Sampai berhari-hari itu nggak nafsu makan, Ustadz. Karena kenapa? Donatur, bayangin. Dia minta apa aja dikasih. Gitu. Minta tiket pesawat atau apa, mau kemana, mau beli apa, itu dikasih. Gitu. Karena sebenarnya orang Indonesia tuh royal. Ya bisa lihatlah survei internasional. Salah satu orang terroyal di dunia itu orang Indonesia. Apapun agamanya, royal mereka. Cuman masalahnya, ada oknum-oknum ya yang memahami agama tapi nggak dipraktekkan, agama cuma ada di otak tapi nggak di hati, itu menyelewengkan dana umat seperti itu. Ini sempat mendengar dugaan hal tersebut ya? Iya. Tentang penyelewengan dana umat. Itu seharusnya kan transparan seperti itu. Lagi-lagi orang pada percaya karena seorang syekh. Iya betul. Dengan suara satunya ya. Dengan suara saduhnya ya, dengan tinggi putihnya, ya tahulah seperti apa gitu kan. Pak Ustadz, ini kan di TikTok ini cukup pedas sih kalau saya lihat ya. Gimana? Namanya biti-bitinya nih gitu. Udah ada reaksi belum sih mungkin termasuk masalah ancaman mungkin teror baik itu dari Al-Misrinya atau dari muridnya mungkin kan itu juga ikut ada di PT-nya Pak Ustadz. Kalau ancaman sih paling cuman DM sama sama komentar doang. Mungkin ya biasalah, bukan apa ya? Allah alam ya itu. Tapi kalau saya lihat sih banyak akun real sih sebenarnya. Jadi berarti artinya apa? Ya artinya banyak ya yang ke brainwash. Ya, ya. Masih simpati. Masih simpati gitu kan, ngelihat dia seperti apa ya di televisi. Ya, jadi mungkin dia udah tahu lah. Mungkin udah tahu background saya, circle saya, jadi mungkin nggak berani. Gitu aja. Tapi sebelum itu ya banyak. Orang terdekat mungkin sempat baik itu dari kan sempat nyinggung Heri Pras juga di TV gitu. Nggak ada. Orang terdekat juga nggak mendapatkan Nggak ada. Gitu ya. Alhamdulillah nggak ada. Gitu. Karena kan udah tahu gitu, udah tahu. Sebelumnya kan belum tahu.
Ya, karena saya nge-up tentang Al-Misri ini setelah saya nge-up background sama circle saya gitu. Masa bener nggak sih dugaan kalau misalkan Hari Pras ini diduga didanai oleh Al-Misri? Saya bilang difasilitasi. Oh beda ya Pak Ustadz? Karena apa di video saya itu kan saya nadanya bertanya ya, nadanya bertanya. Cuman kenapa kok banyak yang yang kesel gitu kan? Saya nanya bener nggak dibiayai, bener nggak difasilitasi kan nanya. Cuman yang paling yakin itu difasilitasi. Seperti apa tuh Pak Ustadz? Dan kegunaannya untuk apa sih? Fasilitasi itu paham kan? Fasilitator itu nggak hanya uang, tapi juga Kasih sayang. Atau penggerakan mungkin? Bukan, nyari tempat. Ya, contohnya nyari tempat nih, kayak kemarin debat. Itu emang Harry Pras sendiri yang nyari tempat debat pas waktu debat kemarin? Bukan. Itu orangnya siapa? Orangnya Al-Misri dia yang nyari tempat. Oh. Yang nyari tempat. Jadi ibaratnya jadi IO-nya, fasilitator ya kan? Fasilitator. Terus sampai memastikan bahwa di situ aman kan gini loh. Orang-orang kayak mereka ini kan takut. Nanti takut digeruduk massa, takut dibawa. Padahal nyantai aja gitu. Contohnya sore ini kan saya janjian seharusnya sama Harry Pras. Dia WA. Antum jangan bawa massa ya. Saya bilang, antum lucu banget. Saya bilang, antum lucu ya. Baru WA sekali sama saya dibilang saya bawa massa gitu. Contohnya gini. Saya kesini emang saya bawa massa kan enggak gitu kan. Saya datang sendiri habis dari pulang kerja saya kesini gitu kan. Ya seperti itu. Jadi dia itu fasilitator untuk Harry Pras nyariin tempat debat bahwa untuk fasilitas ini itu. Meskipun nanti ujung-ujungnya Harry Pras sendiri yang ngebayar. Pakai rekening dia sendiri. Ya pakai uang dia sendiri. Cuman yang nyari siapa? Iya, yang memfasilitasi siapa? Otomatis itu bisa dikatakan fasilitator kan? IO. Karena tanpa IO, tanpa fasilitator, itu juga belum tentu debatnya berjalan dengan mulus, ya nggak? Diduga jadi bonekanya juga nggak sih kalau Harry Pras ini? Allahu a'lam, tapi kalau saya lihat ya, itu sepertinya dimanfaatkan. Makanya saya bikin kesempatan besok ya. Besok kalau nggak lusa atau kapan itu terserah dia, mau kapan aja, mau ketemu saya. Saya pengen nasihatin dia juga, jangan sampai dimanfaatin. Gitu. Dia kan salafi. Saya kan bilang ke dia, kalau dia mau guru salafi yang benar-benar istiqomah, saya tahu ada Ustadz Firanda Andirja. Dia kakak kelas saya di Madinah. Tapi dia jauh di Surabaya. Dia kan tinggal hari-harinya kan di daerah Jabodetabek ini kan. Kalau enggak Ustadz Syafiq, kalau benar-benar pengen nyari yang salafi gitu. Tapi yang jelas kalau bersanad ya cari yang aswaja gitu, yang bersanad langsung punya sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu saya mau nasihatin ke dia juga. Cuman Allah alam nanti dia mau ngomong apa terserah dia. Itu mau nanya ke saya tentang hal apa silahkan gitu. Bukannya dulu itu sempat Al-Misri itu mengaku dia bukan muridnya ya? Gini loh, manusia itu manusia. Nggak ada yang suci. Yang suci itu cuman para nabi. Kalau di agama Islam ya. Yang suci para nabi, yang maksum para nabi. Ya, kalau Syiah beda lagi, para imam itu maksum gitu. Intinya kita itu bukan manusia suci lah. Ya, kita punya dosa, kita juga punya pahala, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Nah, kalau yang jelas ya, gini. Al-Misri sendiri ngomong sama orang dekatnya. Orang dekatnya ngomong ke teman saya langsung. Bahwa apa? Bahwa dia yang ngasih referensi dalil-dalil. Paham kan maksudnya? Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai guru atau mentor? Minimal mentor lah, ya kan? Habis itu dikasih masukan-masukan. Apakah masukan itu bukan arahan? Makanya saya bilang di video saya, dikasih briefing. Briefing itu kan arahan, referensi dan lain sebagainya. Cuman mungkin Allah alam dia pakai epistemologi apa atau pakai definisi apa yang menyalahkan video-video saya di YouTube dia gitu kan. Seperti itu. Terakhir Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gitu ya. Kenapa sih dia pada saat itu kan sempat bikin clarified nih Al-Misrinya kalau si Harry Pras ini bukan muridnya. Menurut Pak Ustadz sendiri itu ngeles.
Apalagi kalau bukan ngeles. Simpelnya gini, beberapa kali ya Al-Misri diundang ke podcastnya Harry Pras. Cuman sekarang video-videonya itu dihapus. Why? Kita bertanya-tanya, why? Kalau merasa nggak bersalah, jangan dihapus dong. Biarkan video itu ada, ya kan? Dan meskipun beberapa kali itu di apa tuh? Di nih, saya cuman catatan ya, bukan video. Nih. Jadi sebentar. Ngelesnya itu ngeles untuk apa sih, Pak Ustadz? Yang ngeles untuk jaga image lah. Oh, Nah, karena emang nggak bagus sih berarti ya? iya, nih. Itu yang saya cuman punya apa thumbnailnya doang nih. Syekh Ahmad Al-Misri nasihati Harry Pras, wajib antum belajar kenapa dulu sering marah. Terus yang kedua, akidah Syekh Ahmad Al-Misri Asy'ariyah, tanda tanya. Habis itu Ahlul Bid'ah, tanda tanya. Saya bersaksi akidah beliau lurus nih. Yang ini. Nah, Berarti pernah syuting bareng gitu? pernah syuting bareng beberapa kali dan Di YouTube-nya sih. ya, Ini belum dihapus ya? udah dihapus. Udah Ini dihapus. ini kan screenshotan. Ada berapa kali yang Pak Ustadz tahu? Allah alam, itu beberapa video dia udah apa tuh? Nih, bentar, maaf. Nah, nih. Beberapa kali dia podcast, cuman akhirnya dihapus. Di situ disebutkan bahwa dulu Ahmad Al-Misri ini berpura-pura, takiyah lah. Jadi di Syiah itu ada istilah takiyah. Tapi masalahnya Al-Misri ini, dia kan lulusan Al-Azhar, seharusnya itu kan Asy'ari. Asy'ari itu aswaja banget gitu. Tapi gini, orang tuh nggak dilihat dari lurusannya. Akidah, pendirian itu lebih ke hati, kecondongan hati, gitu. Contohnya gini, IBHRS itu kan lulusan Riyadh. Riyadh itu kan pusat Salafi. Emang IBHRS itu Salafi? Enggak, aswaja banget dia, gitu. Contohnya lagi, Said Agil Siraj, kan lulusan Ummul Qura Mekah. Emang Salafi? Enggak. Malah ketua PBNU, mantan ketua PBNU, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan, ya, Ahmad Al-Misri ini udah dari dulu itu Wahabi, Salafi, tapi berpura-pura jadi Asy'ari. Karena dia udah tahu luar dalamnya Asy'ari apa aswaja itu seperti apa. Gitu. Akhirnya sekarang ini untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam masyarakat, ke umat Islam, untuk nyari tempat lah, nyari nama. Jabatan intelijen ya? Ya, mungkin deh. Diduganya. Diduganya, Allah alam gitu. Cuman saya juga ragu. Pas terakhir kali saya dapat info kan tentang badan intelijen itu, gini, beberapa teman, itu ada 2 teman saya ngomong, dia itu intel katanya. Allah alam, cuman gitu aja, nggak ada bukti. Makanya saya kan nadanya bertanya gitu kan. Cuman ada orang lagi ngubungin saya, ngasih tahu saya. Dan itu orang terdekat dia. Orang terdekat dia bilang bahwa itu ada yang lebih dekat lagi daripada saya, Ustadz gitu. Nah, yang lebih dekat lagi itu dia sempat mabuk. Nah, habis mabuk itu dia udah sadar, cuman efek mabuknya masih ada. Cerita bahwa Ahmad Al-Misri ini intel katanya. Wah. Nah, dia ngomong dong, nanya ke yang paling dekat nih sama Ahmad Al-Misri. Antum tahu dari mana? Orang dari Syekh kok, gitu katanya. Orang dari Syekh kok. Habis itu dia nanya, bang. Ya pokoknya begitulah intinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman karena belum ada bukti, saya kan nanya. Ada nanya, apa benar atau tidak. Karena saya juga ragu. Di Sumatera itu ada ustadz ya, yang kenal dekat dengan Ahmad Al-Misri sebelum dia ke Srengseng, sebelum dia berdakwah di Jakarta. Dekat banget ya. Jadi sebelum dia ke Pulau Jawa, dia ada di Sumatera. Dekat banget sama Ahmad Al-Misri dan dengar-dengar dulu dia adalah mantan narapidana kasus di Mesir. Pernah menjelek-jelekkan salah satu orang Mesir, mungkin Allah alam tokoh atau apa di sana gitu. Makanya itu masa iya mantan narapidana pernah dipenjara jadi intel, atau dia jangan-jangan ngaku-ngaku doang buat nakut-nakutin gitu kan, bisa jadi gitu. Atau double agent, Allah alam gitu. Yang jelas ini orang udah ngerusak umat gitu aja, udah ngerusak para penghafal Al-Quran gitu. Ini
Ini dengan di apa tuh di hapus-hapusin sama nyari itu ada indikasi dia lagi ketakutan takut ikut terseret kah atau gimana? Iya, Menurut pandangan Pak Ustadz? gini loh, simpelnya. Kalau kita pernah dekat sama seseorang, ternyata seseorang itu punya kelainan dan sekarang jadi buronan internasional. Apalagi kata Habib Mahdi tadi itu sekarang dia udah ditangkap di Mesir. Ya pastilah, pasti takut lah. Ya cuci tangan gitu kan. Ya ibaratnya gini, dia kira itu sabun. Ya. Ternyata kotoran, cuci tangan gitu. Nah, Pak Ustadz sendiri kan mau ketemu nih sama dia nih Nah. gitu kan. Sebenarnya dia itu mau Pak Ustadz tuh mau minta perlindungan kan atau seperti apa? Ustadz Aziz, nih ada WA-nya, ya kan? Nih Aziz, mana Aziz? Aziz. Tuh. Nih. Nih. Ustadz Aziz itu nge-WA saya. Oke, gini. Assalamualaikum, ma'akum Aziz Mustafa Muhammad Ustadz. Ya, dengan antum Aziz Mustafa Muhammad. Gitu. Alhamdulillah saya sudah kembali ke Indo, tapi masih bolak-balik Saudi, jadi belum ganti nomor WA. Barakallahu fikum Ustadz, saya diminta tolong oleh Mas Heri, beliaunya ingin ketemu antum Ustadz, pripun. Ya udah saya iyain. Oh berarti nggak kontak secara langsung ya minta Oh, enggak, minta tolong sama Ustadz Aziz ke saya gitu. Tujuannya untuk minta perlindungan. Katanya enggak, nih. Saya nanya, saya ketawa gitu kan. Harry Pras minta tolong ke Aziz Mustafa Muhammad ngapain gitu kan. Buat apaan? Buat apaan dulu saya bilang. Buat apaan Tat? Hanya ingin tabayun katanya. Berharap ke saya bisa bantu mempertemukan. Bukan untuk debat tapi ingin tabayun saja. Tabayun itu nanya-nanya lah. Klarifikasi atau konfirmasi. Itu disampaikan ke saya. Saya mah oke-oke aja. Ahlan Ustaz gitu. Cuman saya herannya gitu kan. Gini, Harry, ya kan. Assalamualaikum Mas Ulin, semoga Allah senantiasa beri perlindungan dan keberkahan untuk antum nih. Nah, ntar saya share ya. Besok kita ketemuan ya, antum klarifikasi langsung dapat info yang antum framing di media antum dari mana dan ini hanya pertemuan kita berdua, jangan bawa masa. Chatting pertama kali udah begitu aja gitu kan. Saya bilang, aneh nggak bakal bawa masa. Antum baru 1 kali WA ke saya aja udah usul-usul aja. Habis itu saya pernah percaya kepada santri yang mau dialog dengan saya katanya. Pas saya datangi sendiri mereka bawa masa 40 orang. 2 kali saya salah percaya gitu, ke pengikut Habib. Habis langsung ngina-ngina Habib gitu kan. Tapi saya mah ini orang ini bego atau tolol apa emang terlalu polos gitu kan. Ya udah saya bilang saya nggak bakal bawa masa intinya gitu. Apa itu dilakukan supaya udah nggak diserang lagi Kang Ustadz? Allah alam kan belum ketemu, belum tahu. Ustadz kalau tadi juga bilang banyak yang menduga Syekh itu dugaannya Intel, apa itu yang jadinya lama seorang Syekh untuk ditangkap dalam proses hukum yang sekarang ini? Allah alam ya, tapi yang jelas kan tadi udah dijelasin kan sama Habib Mahdi sama Ustadz Abi Maki bahwa itu prosesnya nggak semudah itu karena kita ada pergantian kuhab ini itu tapi saya kira sih enggak karena kenapa gini ini udah kasus yang benar-benar kasus yang paling dibenci se-internasional kan sejenis dan dilakukan di tempat ibadah dan beda ceritanya kalau suka sama suka ini benar-benar dipaksa ibaratnya diperkosa lah ibaratnya cuman ini sesama jenis gitu kan cuma masalahnya korban itu butuh berapa fase, berapa tahap, berapa hari, berapa bulan agar korban tuh trust gitu sama apa sama pihak berwajib seperti itu. Terakhir jadi kan udah jadi tersangka nih Ya. kabarnya ya sudah katanya sudah ditahan juga mungkin Pak Ustadz ada himbauan kepada korban yang belum speak up atau mungkin ada yang tahu mengetahui cerita-cerita ini untuk jangan takut karena sudah ada proses hukum yang berjalan gitu mungkin kan selama ini ada takut dari apa gitu kan. Bawahnya dari proses mungkin bisa tegas. Gini, kita tuh jangan takut. Selama kita benar, kita jangan takut. Dan tampilkan bukti yang ada. Kalau nggak berani, hubungi kami. Ya. Hubungi penegak hukum. Hubungi ustadz-ustadz atau kiai-kiai
atau Habib-Habib yang Anda percayai, nah kasih tahu mereka. Gitu kan. Atau langsung DM ke saya juga bisa, atau DM mungkin langsung ke Habib Mahdi dan lain-lain juga bisa. Karena kenapa? Karena di atas kita tuh cuma Allah. Di bawah kita itu cuma tanah. Selain itu sama kok, ngapain takut? Ya. Ngapain takut? Apalagi sekarang itu udah kasus Ahmad Al-Misri ini kan seakan-akan jadi cambuk kan. Jadi sebuah shock terapi buat para pemuka agama, apapun agamanya, yang melakukan hal yang semisal. Ya. Jadi jangan takut, apalagi sekarang udah viral, udah seperti ini, langsung aja blow up. Kalau nggak blow up, langsung DM, langsung kontak media atau langsung kontak aparat yang berwajib ya, atau ke para ustadz ya. Tiap-tiap ustadz udah punya medsos kok, DM aja ya, jangan malu-malu seperti itu. Saya punya, Habib Mahdi punya, Ustadz Abi Makim punya, itu tinggal di searching doang, tinggal di DM, semuanya bisa sekarang tanpa batasan. Ya nggak seperti zaman dulu. Ya itu aja sih intinya. Kalau buat ininya apa namanya Al-Misri yang sudah tersangka, mungkin ada ingin disampaikan. Allah, untuk Al-Misri, hasbunallah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah, ittaqillah ya rajul, esbak. Ente ngapain ya? Teleponan ke ane, ente ngaku ente lulusan Al-Azhar, bullshit. Ya percuma ente kayak gitu. Ya. Nggak guna ijazah ente. Terus pertama kali ane kesel sama ente itu pas waktu ente teleponan sama ane, ketika ente ngomong tentang Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, ya, ente ngaku-ngaku punya sanad dari beliau bla bla bla, sanad ente nggak berguna, ya, ijazah ente nggak berguna, ya. Kami tinggal ngubungin Al-Azhar, ya, ijazah ente udah nggak kepake, apalagi ente udah narapidana kayak gini, ya, percuma, ya. Di zaman Nabi aja ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya. Abu Lahab tuh paman loh, paman Nabi loh. Kalau dia masuk Islam, itu dia lebih mulia daripada Umar bin Khattab, lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq. Ente paman Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan. Ya rajul, isbak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Mungkin pengen dia cepat pulang aja lah gitu, Ustaz, dengan proses hukum ini gak usah berbelit gitu. Cincai, kan udah ketangkep, ntar pasti pulang ya. Gak usah diminta, pasti pulang ya. Terima kasih kepada Kapolri ya, kepada pihak berwajib ya, kepada kepolisian udah membantu kasus ini ya, karena sudah mendengarkan aspirasi kami, aspirasi para ustadz, para kiai, para habaib, dan barakallahu fikum, dan terima kasih juga kepada Ray Ban Entertainment. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.